Halo, kembali lagi bersama kami kelompok CDT 77. Dan saya di sini, Vincent Ronarli, akan membuka hasil analisis kami mengenai penerapan integritas dan rendah hati di ITB. Nah, presentasi kami ini menyajikan hasil analisis yang mengenai wawancara yang telah kami lakukan terhadap berbagai pihak di ITB mengenai nilai-nilai integritas dan kerendahan hati yang telah kami dapatkan ilmunya di Character Development Training atau CDT. Nah, presentasi ini akan mengidentifikasi pola permasalahan mereka, para narasumber, poin-poin utama dan juga rekomendasi kami untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, melalui wawancara dengan mahasiswa, asisten dosen, staf kemahasiswaan, penjaga kantin dan security kampus, laporan ini mengungkap tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Kasih pendapat kakak kalau tentang apa itu arti dari rendah hati sama integritas. Nah, kalau menurut saya pribadi, sikap integritas itu adalah bagaimana kita dapat jujur dan bertanggung jawab atas prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita. Dan itu bukan hanya tentang jujur, tapi bagaimana kita bisa tidak menyombongkan diri, bisa tetap down to earth namanya kalau di bahasa Inggris, dan bisa tetap menerima orang lain dan juga bisa rendah hati kepada diri kita sendiri, itu menerima diri kita sendiri gitu sih menurut saya. Bangga nggak pas menerapkan sikap integritas sama rendah hati itu? Sangat-sangat bangga karena itu kan memang salah satu, kedua sifat itu merupakan salah satu prinsip hidup saya ya, dan kalau saya bisa menerapkan hal itu maka saya sudah berpegang teguh sama prinsip saya. Apakah ada suatu kondisi yang membuat Anda sangat susah untuk menerapkan sikap integritas dan rendah hati? Adalah menurut saya integritas dan rendah hati tergantung dari diri masing sendiri. Tapi menurut saya jika ada cobaan yang cukup berat seperti menahan emosi, menahan godaan, menurut saya itu cukup susah untuk menerapkan integritas dan rendah hati sih. Oke, menurut Anda apa saja faktor yang mempengaruhi kondisi Anda? Menurut saya adalah paling penting sih faktor lingkungan ya. Jika lingkungan Anda menerapkan integritas dan rendah hati, pasti lebih gampang untuk menerapkan sikap integritas dan rendah hati dan niat dari diri hati sendiri. Atau kondisi yang membuat kakak susah untuk menerapkan sikap rendah hati sama integritas tersebut, boleh diceritakan nggak? Tantangannya pasti banyak ya, contohnya kayak ada dari faktor lingkungan, tekanan sosial, dan juga mungkin ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kita oleh siapapun itu dari dulu sampai sekarang ya. Contohnya kayak mungkin ada tekanan dari teman-teman, itu salah satu hal yang menjadi tantangan terbesar untuk saya. Adakah penyesalan yang pernah Anda alami karena tidak melakukan sikap integritas tersebut? Bisa. Apa saja faktor yang menyebabkan penyesalan tersebut? Ya pokoknya banyak. Ya yang tadi misalkan nggak masuk kerja atau gitu kan. Apa yang Anda lakukan apabila lingkungan menjadi faktor utama yang menghambat dalam menerapkan sikap integritas? Kita harus punya sikap dan perbedaan sendiri sih, jangan sampai terpengaruh dengan hal yang negatif. Cara-cara kakak biar terdorong, biar termotivasi untuk menerapkan sikap integritas dan rendah hati tersebut? Nah, supaya saya tetap memegang teguh, berarti saya harus ingat terus kenapa saya memegang teguh prinsip tersebut dari awal. Karena prinsip-prinsip tersebut itu, sifat-sifat integritas dan rendah hati itu bisa membuat diri saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dari pengalaman Anda, apa pelajaran yang bisa Anda dapatkan dari melakukan sikap integritas dan rendah hati? Itu integritas itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa yang terbaik lah isinya. Jadi orang lain juga pasti akan melihat. Bagaimana cara Anda menjaga konsistensi dalam menerapkan sikap integritas dan rendah hati? Ya, kita harus berusaha sebaik mungkin sih. Harus tetap istilahnya jangan sampai melenceng ke hal yang negatif. Ya kalau itu sih biasanya dari keagamaan, dari keseharian gitu ya. Keseharian mungkin di aktivitas keagamaan masing-masing, atau dari segi beribadahnya seperti apa gitu. Paling itu. Nah, untuk poin yang pertama, ada hambatan internal dalam penerapan nilai integritas dan rendah hati tadi. Yang pertama ini, ada poin kesulitan mengendalikan emosi. Dari wawancara yang kami lakukan terhadap Bapak penjual di kantin, atau Bapak Herman, dia mengatakan bahwa dia seringkali kesulitan menjaga emosinya ketika berhadapan dengan pelanggan yang sedikit rewel. Lalu dari wawancara kami terhadap salah satu mahasiswa yaitu Fauzan, dia mengatakan bahwa dia sendiri memiliki tantangan untuk mengendalikan ego dan kerendahan hati dia secara umum. Kemudian yang kedua, ada godaan berbuat curang. Nah, dari asisten dosen yang kami wawancarai, dia sering tergoda untuk berbuat curang saat ujian, dan juga susah merasa rendah hati ketika dia mendapatkan prestasi, cenderung suka sombong lah istilahnya. Kemudian juga ada wawancara yang kami lakukan terhadap staf kemahasiswaan atau Bapak Ridwan, yang menyebutkan bahwa masalah pribadi yang dialami juga mempengaruhi penerapan nilai-nilai tadi. Kemudian yang ketiga, ada konflik batin. Banyak orang-orang yang merasa bersalah atau menyesal setelah tidak menerapkan integritas dan kerendahan hati tadi. Contohnya seperti mahasiswa ITB yang menyesal karena mencontek, dan juga ada asisten dosen yang merasa bersalah karena suka sombong setelah mendapatkan prestasi. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah pengaruh lingkungan eksternal.
Yang pertama ada tekanan dari teman sebaya. Nah, mahasiswa-mahasiswa juga pasti merasakan tekanan dari teman-teman sebayanya. Terlebih kalau misalnya teman-temannya tidak menerapkan nilai integritas dan rendah hati, pastinya mahasiswa juga merasa, oh gue punya temen nih buat gak jujur dan sombong gitu. Terus habis itu ujung-ujungnya tidak menerapkan kedua nilai tersebut. Jadi kita harus cukup hati-hati ya dalam memilih teman yang cocok lah. Kemudian yang kedua ada lingkungan kompetitif. Nah, hal ini tuh seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi pastinya lingkungan kompetitif itu sangat bagus untuk membuat mahasiswa tuh berkembang. Tapi di satu sisi bagi orang-orang yang salah menginterpretasikannya, dia merasa kalau lingkungan kompetitif itu justru menimbulkan godaan bagi dia gitu untuk melakukan cara apapun agar bisa lebih tinggi dari orang lain. Dan yang ketiga terakhir adalah pengaruh mood dari orang lain. Seperti contoh bapak penjual kantin tadi, dia suka jadi marah-marah lah, jadi kurang rendah hati ya ke pelanggan ketika pelanggan itu tuh sedikit rewel gitu. Dan contoh lain misalnya mood orang lain, misalnya temenku yang suka sombong, terus aku tiba-tiba dapat nilai yang lebih tinggi dari dia. Mungkin aku dapat godaan lah buat nyombongin diri ke dia gitu. Jadi ya, pengaruh mood orang lain juga bisa mempengaruhi penerapan kedua nilai tersebut. Lanjut. Kemudian faktor berikutnya adalah tekanan konsistensi, seperti kesadaran awal, upaya penerapan, dan ketergantungan pada rutinitas. Banyak individu menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya integritas dan rendah hati, tetapi kesulitan menerapkannya secara konsisten. Selain itu, rutinitas tanpa strategi yang jelas membuat penerapan nilai-nilai ini menjadi sporadis. Faktor terakhir adalah kurangnya dukungan sistematis, seperti minimnya program dan motivasi atau dorongan eksternal dari institusi untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan rendah hati. Dari hasil wawancara juga, kami menemukan bahwa kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai ini tentunya menimbulkan konflik internal dan rasa penyesalan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dan sudah dianalisis faktor penghambatnya, terdapat 5 tantangan utama atau yang disebut sebagai pain points. Yang pertama adalah minimnya dukungan institusional. Kenapa disebut demikian? Karena masih belum ada sistem kampus yang aktif mempromosikan nilai-nilai ini secara berkelanjutan. Kemudian pain points yang kedua adalah konflik internal dan juga penyesalan. Individu yang gagal menerapkan nilai ini seringkali mengalami tekanan emosional dan juga rasa bersalah. Kemudian, pain points yang ketiga adalah kurangnya konsistensi. Banyak individu tidak memiliki strategi yang jelas untuk menerapkan integritas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Pain point selanjutnya adalah tekanan lingkungan. Norma sosial dan budaya kompetitif di kampus seringkali bertentangan dengan nilai-nilai ini. Dan pain point yang terakhir adalah kesulitan mengendalikan emosi. Emosi negatif seperti marah, frustrasi menjadi hambatan utama dalam penerapan nilai-nilai ini. Dari hasil analisis sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa meskipun pemahaman tentang pentingnya integritas dan rendah hati sudah cukup baik, masih banyak tantangan yang harus diatasi agar penerapannya lebih konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Pertama adalah pelatihan pengendalian emosi seperti workshop manajemen stres dan mindfulness bagi mahasiswa dan staf. Kemudian, penciptaan lingkungan yang mendukung. Kampus perlu lebih menekankan nilai kolaborasi daripada kompetisi semata. Ketiga adalah strategi untuk konsistensi, seperti mentoring dan panduan praktis dalam menerapkan nilai-nilai ini sehari-hari. Selain itu, dapat juga diadakan dukungan psikologis seperti layanan konseling yang lebih proaktif bagi individu yang mengalami tekanan emosional. Terakhir adalah penguatan secara institusional dengan mengintegrasikan nilai integritas dan rendah hati dalam kurikulum dan kebijakan kampus, serta kegiatan kemahasiswaan seperti ekstrakurikuler yang memiliki komunitas sebagai pendukung. Dengan upaya-upaya ini, kita bisa menciptakan lingkungan akademis yang lebih etis dan profesional, yang bukan hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pada karakter. Terakhir adalah penguatan secara institusional dengan mengintegrasikan nilai integritas dan rendah hati dalam kurikulum dan kebijakan kampus, serta kegiatan kemahasiswaan seperti ekstrakurikuler dan komunitas mendukung. Dengan upaya-upaya ini, kita bisa menciptakan lingkungan akademis yang lebih etis dan profesional, yang bukan hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga karakter. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua mulai dari diri sendiri untuk menjaga nilai integritas yang bukan hanya soal aturan, tapi juga soal komitmen terhadap nilai yang kita pegang. Bersikap rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menghargai setiap orang lain di sekitar kita. Semoga paparan ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus berupaya menjadi individu yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.